Jadi pemerintah Inggris baru memberlakukan anak-anak untuk mulai bersekolah. Ya, new normal dalam arti mereka normal belajar, tapi belajarnya nggak seperti dulu lagi. Dan itu Kalau yang pun aku dengerin nggak wajib ya, Sal ya? Nggak wajib, optional. Ya, itu pun juga yang masuk sekolah pun nggak juga harus optional Senin sampai Jumat. Jadi kalau misalnya kita memilih anak kita untuk bisa masuk sekolah, itu pun nggak harus Senin sampai Jumat. Bisa kayak seminggu cuma 2 hari atau seminggu cuma sehari gitu kan. Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kamu tahu next saya upload video apa. Halo, jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Saat ini aku mau ngobrol-ngobrol nih sama Sally. Sally ini tinggal di Nottingham ya. Jadi pemerintah Inggris baru memberlakukan anak-anak untuk mulai bersekolah pada tanggal 8 Juni kemarin. Nah, aturan pemerintah seperti itu. Mari kita tanyakan sama Sally gimana kondisi terkini atau bagaimana anak-anaknya Sally menghadapi new normal sekolah di Inggris. Silakan Sal memperkenalkan diri dulu. Oke, aku Sally. Aku sekarang tinggal di Nottingham sejak tahun 2017. Sebelumnya di Bristol dari tahun 2016. Kebetulan waktu aku pindah ke sini, anak-anakku itu udah mulai, yang satu mulai sekolah reception, yang satu masih preschool. Nah, sekarang anakku ada 2. Jadi sekarang anakku saat ini yang satu kelas 2, yang satu kelas 1 gitu. Jadi Sally sama aku tuh dulu kenal di Bristol tuh sama-sama kumpulan pengajian Al-Hijrah ya. Oh ya, kalau yang mau ngelihat video Sally sama aku sebelumnya juga, aku baru ngupload nih yang kita jalan-jalan ke Bath. Linknya di pojok kanan atas. Sini. Linknya di pojok kanan atas. Nanti lihat ya. Nah, anyway, jadi pemerintah Inggris mulai memberlakukan anak-anak bersekolah pada tanggal 8 Juni kemarin. Karena sebelumnya adalah sekolah di rumah, homeschooling. Bisa ceritain nggak, Sally ngambil option tetap aja deh homeschooling atau masukin anak sekolah, apa gimana? Bisa ceritain nggak? Iya, sebenarnya sih emang pemerintah udah membolehkan anak-anak untuk balik lagi ke sekolah dari tanggal 8 Juni kemarin. Tapi yang diperbolehkan juga nggak semua gitu, hanya reception untuk primary ya, reception year 1 sama year 6 gitu kan. Nah, pada dasarnya sebenarnya itu juga nggak compulsory, nggak wajib gitu. Itu cuma option, pilihan gitu. Kalau lu udah capek gitu kan sama anak-anak gitu. Mamanya udah pusing. Mamanya udah nggak tahu mau ngajarin apa lagi gitu. Bolehlah gitu masukin anaknya ke sekolah gitu. Cuma itu peraturan untuk seluruh UK dan Ireland ya. Tapi itu optional. Cuma kebetulan pada untuk kondisi aku, keluarga aku, sekolah anak-anakku ini kebetulan agak lebih sedikit berbeda gitu. Karena kebetulan sekolah anakku ini tuh gedung sekolah itu kecil. Jadi di gedung sekolah anakku ini ada infant, ada junior. Jadi infantnya itu cuma dari reception sampai year 2. Nah, untuk year 3-nya sampai year 6-nya itu pindah ke junior gitu. Jadi untuk sekolah anakku ini agak exception lah. Mereka ini walaupun kita udah boleh balik lagi ke sekolah tanggal 8 Juni, cuma di sekolah anakku tuh hanya untuk key workers gitu. Karena kapasitas gedungnya nggak cukup untuk seluruh anak dari reception dan seluruh anak year 1 gitu. Jadi kebetulan karena aku kerjanya masih for law, yang artinya aku punya pekerjaan tapi tidak bisa bekerja tapi tetap digaji gitu. Karena aku tidak bisa bekerja bukan karena aku sakit atau aku nggak mau kerja, tapi karena kondisinya. Jadi aku tetap digaji walaupun aku tidak bekerja tapi aku punya pekerjaan. Dan kebetulan suami itu kan pelatih nasional. Nah, dia tuh work from home. Jadi dia bukan key workers. Jadi walaupun misalnya aku udah nggak tahu mesti ngajarin apa lagi, aku tetap nggak bisa masukin anak ke sekolah. Dan kebetulan aku pun memilih untuk tidak memasukkan anak sekolah karena aku masih belum lah gitu. Kayaknya jadi, belum aman, dunia nih masih belum aman gitu loh. Ya, nah jadi sebetulnya kenapa sekolahan dulu muat sekarang jadi nggak muat? Karena ada perenggangan kelas itu ya. Jadi hanya kelas 1, reception kelas 1 sama kelas 6.
Karena Iya. mungkin karena kelas-kelas itu kelas reception sama kelas 1 mungkin pengenalan ya dengan dunia Iya. sekolah baru, dan kelas 6 Mm-mm. karena mau persiapan ujian mungkin. Jadi lebih Iya. diutamakan mereka yang masuk itu ya kelas itu, Iya. ya kan? Nah, Jadi sehingga iya. kelasnya menjadi renggang. Jadi jatahnya Benar. kelasnya si Marvin sama si Liam udah dipakai sama anak-anak yang sekolahnya jadi berjarak itu kan ya. Jadi kayak kenapa kapasitasnya tidak muat ya bener kayak Mbak Rosi bilang, karena kita walaupun anak-anak udah balik ke sekolah tetap harus ada apa namanya peraturannya, istilah ya satu ya harus self distance, tetap harus iniin, harus cuci tangan, harus steril, dan juga sekarang udah nggak satu kelas apa satu gimana ya dalam satu kelas itu nggak seluruh murid dalam satu kelas lagi. Jadi dalam satu kelas itu muridnya dibagi beberapa. Kalau kita sekarang nih disebutnya bubbles. Jadi mereka bikin grup walaupun mereka sekelas tapi dibagi beberapa grup. Tapi Jadi, kita bilangnya bubbles. Ibarat gitu. gini deh, normalnya satu kelas itu 20 orang nih. Tapi karena kondisi pandemi kayak gini, jadi satu kelas 20 orang dibagi dalam 4 bubbles gitu ya. Berlima, Iya. 5, tapi itu pun nggak harus nggak di dalam satu ruangan. Jadi ya. dalam satu ruangan Jadi itu 5 itu hanya satu 2 ruangan. bubbles misalnya. Ya, jadi 5 orang satu ruangan. Satu guru. 5 orang. Ya, satu bubbles itu satu ruangan. Atau enggak 2 bubbles itu bisa satu ruangan, tapi harus tergantung seberapa besar itu ruangannya ya. Tapi karena anak sekolahku itu ruangannya kecil, jadi satu ruangan itu cuma 2 bubble, satu bubble itu ada 5 orang gitu. Jadi karena self distance itu, jadi duduknya harus biasanya kita duduk berdekatan, sekarang berjarak gitu kan. Terus kayak gitu juga semuanya kan harus sterilin. Jadi kapasitasnya tidak seperti dulu lagi. Jadi kapasitas yang mereka perlukan lebih besar dibanding yang dulu gitu. Makanya anaknya di-reduce gitu loh. Nggak semuanya bisa masuk gitu. Iya. Pertimbangan pemerintah juga gitu, hanya dikhususkan mereka yang sekolah reception kelas 1 dan kelas 6 dengan pertimbangan yaitu mungkin mereka lebih untuk pengenalan sekolah baru dan persiapan ujian. Iya. Dan itu pun nggak wajib ya, Sal ya? Nggak wajib, optional. Ya, jadi bisa pilih kalau emang ya seperti yang tadi bilang, udah nggak tahu nih anak gue mau ngapain lagi gitu, atau nggak. Kadang-kadang kan maksudnya kita manusia ya, kita juga ada, itu pun juga yang masuk sekolah pun nggak juga harus optional Senin sampai Jumat. Jadi kalau misalnya pun kita memilih anak kita untuk bisa masuk sekolah, itu pun nggak harus Senin sampai Jumat. Bisa kayak seminggu cuma 2 hari, atau seminggu cuma sehari gitu kan, atau seminggu 3 hari gitu. Jadi sebenarnya sih kalau mungkin di sekolah lain ya, kalau yang bisa dia punya optional. Kalau aku kan nggak ada optional karena aku dua-duanya bukan key workers. Jadi emang aku nggak bisa masukin anakku ke sekolah. Tapi untuk sekolah yang lain yang punya ruangan, kan ada namanya manusia tuh kan ya capek ya, stres gitu. Walaupun lo bukan key workers, tapi kan lo juga butuh istirahat gitu loh. Bukannya kita nggak sayang sama anak, tapi kita butuh lah my time gitu. Kalau kita kan bilangnya istilahnya me time ya nggak? Me time. Kalau dulu emak itu ngerasa me time tuh begitu anak masuk sekolah, me time. Iya, nah sekarang kita kan bisa 24 hours, anak-anaknya deket aja terus sama kita ya. Iya, kayak gitu. Jadi mungkin itu juga salah satu option, karena kan kebayang nggak sih kita yang dulu-dulu yang normal aja, maksudnya kita masih ada butuh kayak me time itu kan, apalagi sekarang yang kita gila berbulan-bulan, berminggu-minggu gitu loh di rumah aja, pasti stres kan, itu buat mental health juga sebenarnya gitu loh. Makanya kenapa sekarang udahlah boleh masuk ke sekolah gitu, satu buat mental health-nya si orang tua, kedua juga kalau misalnya government tetap anak-anak di rumah, orang tua nggak ada yang kerja, ekonomi negara mau kayak apa gitu kan? Nggak akan jalan dan semua orang. Iya, jadi lu bisa meninggal juga bukan karena COVID, tapi lu bisa meninggal karena lu nggak punya duit untuk beli makanan. Iya, karena stres juga mungkin. Iya. Ya, jadi salah satu alasan pemerintah Inggris untuk oke deh, mulai tanggal 8 Juni, ayo sekolah mulai bergerak pada sekolah deh, tapi dengan catatan begitu, reception kelas 1, kelas 6, itu pun optional, lu mau sekolah silakan, lu nggak mau sekolah ya silakan juga, gitu kan. Terus yang mau sekolah ada aturannya juga khusus, kelasnya lebih berjarak, terus jumlah muridnya lebih kecil, sedangkan kelas-kelas 2 sampai kelas 5 ruangannya bisa dipakai untuk anak-anak yang mulai sekolah itu kan ya gitu. Yang mulai sekolah, iya. Kan mungkin ya karena reception sama year one itu ya mereka masa perkenalan gitu kan, dan untuk year 6 ya karena mereka akan pindah ke SMP gitu kan. Iya. Nah, gitu. Yang kelas 1 tuh Liam kelas 1 iya. Nah, teman-temannya ada yang masuk sekolah yang bapaknya key worker?
Iya, mereka sekolah. Ada cerita nggak? Gimana sekarang? Apakah dipasang kayak disinfektan satu tubuh disemprot atau bagaimana? Enggak sih, normal aja. Mereka normal aja. Cerita sama orang tua yang anaknya sekolah. Iya sih cerita. Jadi Gimana mereka normal. Lebih sekarang pun seperti yang balik lagi new normal ya. New normal dalam arti mereka tetap aja pakai baju sekolah seperti biasa, seragam. Masuk ke sekolah seperti biasa, cuma pada saat biasanya tuh pada saat ibunya nganterin juga enggak. Biasa kan kita kalau nganterin anak sekolah kan suka gerombolan gitu ya, ibu-ibu ngobrol apa segala macam. Nah, itu kan nggak boleh kayak gitu. Jadi kan. Ibu-ibu nggak masuk kelas, maksudnya sampai halaman aja. Jadi ada gerbang. Enggak, jadi gerbang aja gitu, udah masukin anaknya sekolah. Nah, di kelasnya itu pun yang tadinya kita biasanya kan di sekolahnya anakku tuh ya, mereka biasanya duduk di karpet kan, gerombolan gitu, duduk di karpet aja semua gitu. Nah, sekarang enggak, mereka duduk di kursi, ada meja, terus mejanya tuh 2 meja. Jadi meja sini baru anak lagi kayak gitu. Makanya kapasitasnya itu yang diperlukan lagi kan kayak gitu. Terus Bubbles juga tadinya mereka gurunya kan satu kelas satu guru, mau guru matematika, mau guru bahasa Inggris, mau guru ICT itu kayak komputer gitu ya, itu satu guru. Nah sekarang enggak, jadi kalau misalnya hari ini gurunya si ini, besok gurunya beda lagi. Jadi dan mereka juga new normal lagi ya, new normal dalam arti mereka normal belajar, tapi belajarnya nggak seperti dulu lagi. Jadi sekarang penyesuaian dengan kondisi yang sekarang. Lebih ke bermain, lebih ke games, lebih ke walaupun sebelumnya sudah main, sudah games sih, tapi sekarang lebih main lagi, lebih games lah. Iya, new normal gini menciptakan supaya anak-anak yang kemarin di rumah aja, nah sekarang ada suasana lain, sekolah benar-benar real sekolah dengan aturan yang baru, berjarak dengan teman. Anyway, untuk kondisi kayak gini, memang Sally kelas 1 tuh Liam sebetulnya, karena ibu bapaknya bukan key worker ya, jadi nggak ada keharusan untuk itu. Jadi untuk saat ini masih nyaman-nyaman saja sekolah di rumah, homeschooling? Dinyaman-nyamanin. Dinyaman-nyamanin. Tapi anak-anak sih happy-happy aja sih. Maksudnya masalahnya gini, itu lagi new normal ya. New normal. Karena normalnya kita nggak pernah ngasih anak gadget. Nggak pernah tuh yang ada namanya iPad, tablet, apa. Terus sekarang gimana? Tidak ada. Sekarang mau nggak mau harus berantem sama diri sendiri. Meruntuhkan ego yang kemarin ego. Yang kemarin no gadget, sekarang mah ya udah deh daripada gue pusing juga. Normal gitu kan, normalnya gitu. Soalnya sekarang new-nya udah normalnya udah new lagi gitu normalnya, kan. Biasanya kebayangkan anak umur 6 tahun iPad gitu kan nggak banget gitu loh. Buat aku ya. Tahu sih, waktu nginep di rumah aku kan anak-anak no gadget. Tapi bener ya, untuk penonton YouTube Rosie Melanie Channel, jadi Sally ini beberapa kali nginep di Worcester ya dulu. Bener-bener dia tuh kalau nginep tuh ya bawa buku, bawa mainan. Jadi anak-anak tuh kalau mau bedtime gitu ya baca buku, bawa pensil, gambar, lipat, buku mewarnai, spidol dan lain sebagainya. No gadget, bener-bener no gadget. Tapi sekarang new normal. New normal, iya. Jadi udah normal lah anak umur 6 tahun mainannya apa tuh normal sekarang. Gitu kan. Daripada gue pusing. Aku udah stres aja gitu kan, ya ampun anak gue di layar gitu. Makanya jadi aku ya itu balik ya new normal ya, itulah salah satu new normal buat aku ya Mbak Rosie. Maksudnya bener-bener aku sama suami gitu bener-bener fight juga sih sebenarnya, agak yang seriously should we do it in the gadget, can we just have a papers like you print it out, because kita juga nggak punya printer kan kebetulan di rumah, terus kita tanya mas kalau bisa anyway. Iya kan, kerja print, kerja ya udahlah. Sekarang kan new normal. Nah, anyway, mau sampai kapan ya? Tahu bocorannya kira-kira anak-anak bisa masuk sekolah? Yang aku dengar sih di daerahku ya, yang aku dengar sih kemungkinan September. Kemungkinan. Setelah summer ya. Udah summer holiday. September, iya. Mudah-mudahan jadi sih kemungkinan September. Iya. Kemarin juga aku dengar juga dari sekolah. Jadi kan nggak tahu deh, ini kebetulan aja ya, kita tinggal di daerah yang kebetulan hampir 75% itu parents-nya tuh key workers ya, dan kebanyakan
kayak sekitar 70%-nya itu key workers-nya tuh teacher gitu. Nah, teacher ini jadi banyaklah temen-temennya anakku tuh yang orang tuanya guru di sekolah lain, guru sekolah lain. Terus kemarin sempat ngobrol sama salah satu ibunya temennya anakku ini. Jadi dia ngajar di sekolahnya dia itu, yaitu maksudnya satu bubbles itu ada satu anak yang ada symptoms. Jadi satu bubbles itu harus balik ke rumah, ya kan? Harus dikarantina seluruhnya itu. Terus yang seruangan sama si bubbles itu harus balik ke rumah juga. Nah, si di bubbles itu punya siblings. Kebetulan siblingsnya cuma satu. Jadi si siblings yang bubbles itu harus pulang juga ke rumah. Walaupun belum punya simptom karena ini siblingnya udah aja diam di rumah. Iya, walaupun nggak ada symptoms, tapi dia sibling kan, jadi ada kemungkinan, dia kan satu rumah pasti kan, jadi ada kemungkinan. Nah, dari situ pun bisa kelihatan kan, so what the point gitu loh. What the point for to send your kids back to school, kalau akhirnya yang tadinya seharusnya cuma satu doang nih, yang harus karantina, tapi karena dia ke sekolah jadi berapa orang tuh? Iya. Itu juga ada yang pemerintahan judulnya gini, di Inggris dimulai masuk sekolah, kemudian disuruh balik lagi diam di rumah. Mungkin karena ada kena simptom tanda-tanda kena COVID juga kali ya. COVID juga, gitu. Ya, tapi ya itu. Kenapa kelasnya jaraknya diperluas, satu kelas 5 orang, per bubble 5 orang, yaitu untuk diketahui kalau satu kena simptom, udah dirumahkan dulu selama 14 hari karantina, gitu ya. Jadi bisa diminimalis ya. Bisa diminimalis aja gitu loh. Ketimbang kalau misalnya nggak di bubbles, ya kalau nggak di bubbles kan berarti seluruh kelas tuh. Satu kelas 30 orang harus pulang ke rumah. Tapi kalau di bubbles kan digrupin, ya udah yang grupnya ini aja nih yang harus. Tapi ternyata dia punya sibling. Iya, di ini ada lagi resikonya, dia punya siblings, dia punya temen, dia punya ibu, kan? Kalau misalnya kayak aku yang bilang itu kan, kebanyakan orang tua di sini key workers dan teacher. Nah, kalau anaknya udah punya symptoms, ya kan berarti siblingnya harus pulang ke mana? Ibunya juga yang ngajar di sana kan, di sekolah lain. Iya, udah 14 hari diem aja dulu di rumah. Iya, nggak boleh sekolah juga. Iya, dan makanya ini juga optional kan, kalau mau masukin anak lu ya sok aja, tapi kalau enggak ya tetap aja homeschooling jauh lebih aman kali ya, kecuali kalau udah fed up gitulah. Kita penutup nih, kira-kira apa? Jujur, Sally pengen anak-anak cepat masuk atau udah deh, gua aman untuk saat ini di rumah? Aku jujur banget pengen pemerintah menemukan vaksinnya. Nah, secepat mungkin. Itu yang pengen aku banget. Karena terus terang, karena aku masih, kalau misalnya dia belum menemukan vaksin atau belum ada bagaimana untuk menghindari virus, kayaknya aku akan tetap menahan anak di rumah. Iya. Karena sekolahnya sekarang banyak banget yang aku dengar, banyak kok kasus-kasus yang lu sehat, lu nggak ada simptoms, tiba-tiba lu punya gitu kan. Karena nggak semua banyak juga kelihatan. Iya, jadi buat aku sih jujur banget, kalau sekarang alhamdulillah mereka masih optional ya, tapi kalau misalnya udah diwajibkan, itu yang aku masih, dan virusnya masih kayak begini, itu aku yang dakdikduk loh. Dakdikduk banget ya kan. Walaupun ya namanya mati itu udah ada yang ngatur, tapi kan kita sebagai kita mesti usaha dong. Iya, gitu. Ya begitulah curhatan seorang ibu. Jadi nggak akan ngelepas anak masuk sekolah sebelum benar-benar paling nggak ada vaksin. Oke deh gitu ya. Iya, atau nggak ada vaksin, tapi paling nggak pemerintah tahu bagaimana cara menghindari untuk ya lah sekarang udah tahu gimana cara menghindari ya, tapi paling nggak udah tahu lah nih virus nih gimana sih gitu cara kerjanya. Maksudnya lebih aman lah, lebih. Berarti kebijakan pemerintah Indonesia salah satunya Jawa Barat misalnya baru memperbolehkan anak-anak masuk sekolah di Januari 2021. Ya make sense ya. Sekarang kan baru Juni kan. Itu artinya 6 bulan ke depan. Mungkin 6 bulan ke depan juga Inggris juga kondisinya udah agak bagus dan ikhlas anak-anak dimasukkan ke sekolah. Jadi ya make sense aja kalau Indonesia menetapkan Jawa Barat khususnya nanti aja Januari 2021. Soalnya di Inggris juga sekarang dipersilakan dan silakan masuk sekolah juga was-was juga. Dan ya sistemnya gitu, dibagi dalam per kelas 5 orang per bubble, terus kalau satu kena simptom istirahat di rumah 14 hari, terus siblingnya juga sama, ibunya juga, keluarga dekatnya juga ya sama-sama aja sih.
belum Iya, jadi normal. lebih ke transisi sih. Maksudnya wajar lah kalau misalnya Indonesia bilang Januari 2021 itu kan masih 6 bulan ke depan kan. Jadi ya kita lihat lah transisinya, oke nih, masukin anak umur segini sama segini aja dulu, kita lihat nih gimana. Jadi kan maksudnya ada, ya kayak peraturan lah gitu. Peraturan kan selalu dilihat dari kebijakan-kebijakan apa yang terjadi di lapangan kan. Kita bikin peraturan seperti ini, oh ternyata kita bikin peraturan ini seperti ini, kejadiannya seperti ini, itu saya. Yaudah deh gitu aja ya Sally, terima kasih atas waktunya dan berbagi ceritanya, soalnya aku udah nggak punya anak kecil sekolah SD jadi nggak tahu kayak gimana. Terima kasih atas sharingnya, semoga informasi yang kecil ini ada manfaatnya. Oh ya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kamu tahu nanti ada notifikasi masuk ke kamu. Oke deh Sally, bye-bye. Salam buat anak-anak ya, kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Sal ya. Iya dong, pastinya. Main-main di sini sesudah lockdown dibuka lagi. Oh iya, ada satu lagi, Uncle Pancake. Anak-anak iya. Pancake. Iya, nanti si Uncle Pancake ngajak kalian main ya. Ya. Bye, assalamualaikum. Bye.